Dan singkat tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rubrik Syarah Hadis. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Jatah rezeki seorang hamba telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia dilahirkan ke dunia ini. Tetapi takdir kadar rezeki itu hanya Allah lah yang mengetahuinya. Hikmah dirahasiakan takdir kadar rezeki tersebut untuk menguji kehidupan seseorang di antara kita. Sehingga setiap hamba dituntut untuk tetap mencari penghidupan dirinya dan tetap menjaga batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba dituntut untuk berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Setelah usaha yang maksimal tersebut telah dilakukan, maka harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terkait kadar rezeki yang akan diterimanya. Berdasarkan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan yang sangat mendasar sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yarzuqut tayra taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung yang berangkat pagi dengan perut yang kosong dan kembali pada sore hari dengan perut yang kenyang." Hadis ini adalah pondasi tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tawakal adalah kejujuran hati dalam penyandaran segala urusan hanya kepadanya untuk memperoleh kebaikan dan menolak keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Dan tawakal ini sama sekali tidak menghilangkan usaha seorang hamba untuk meraih sesuatu apapun. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Tawakal seorang hamba termasuk sebab terbesar untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh segala hajat yang dibutuhkan dan menjadikan pelakunya senantiasa ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mendapatkan rezeki sebagaimana seekor burung mendapatkan rezeki setiap harinya. Seekor burung tersebut setiap pagi keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong tanpa merencanakan akan mengambil makanan di tempat tertentu. Akan tetapi pada sore hari ia kembali ke sarangnya dengan perut kenyang. Burung ini ternyata setiap harinya menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan arah yang tidak pernah diduganya. Semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki. Begitu pula seorang mukmin jika dia bertawakal kepada Allah dengan merealisasikan hakikat tawakal, maka ia akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Akan banyak rezeki-rezeki yang berdatangan dari arah yang tidak pernah diduga sebagai balasan tawakal di dunia ini. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepadanya, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Saudaraku kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjamin pelaku takwa dengan solusi-solusi dari setiap kesulitan hidup dan juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka olehnya.
Rezeki bagi seorang hamba terkadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan yang diperkirakan dan disangka seperti gaji bulanan, keuntungan dagang yang diprediksikan, panen yang diharapkan dan lain-lain. Dan ada juga rezeki yang datang begitu cepat dan datang tanpa perkiraan sebelumnya, seperti seorang kawan yang tiba-tiba datang membawa hadiah dan lain sebagainya. Ini semua akan diraih oleh mereka yang merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, kemudian orang yang bertawakal, maka ia akan dipenuhi segala hajat hidupnya di dunia dan di akhirat. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan mempunyai angan-angan kebaikan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Untuk mereka yang menggantungkan setiap angan-angannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kaya, niscaya semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan, keluarga yang baik, rumah yang layak, makanan yang sehat, dan lain sebagainya akan terpenuhi di dunia ini. Serta di akhirat nanti, ia pun akan masuk ke dalam surga secara kekal abadi. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Takwa dan tawakal adalah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Takwa adalah sifat umum untuk semua perilaku kebaikan, dan tawakal adalah salah satu cabang dari sifat takwa seseorang. Sehingga orang yang bertakwa pasti mempunyai sifat tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu ibadah yang dibebankan pada manusia. Tawakal ini adalah ibadah hati yang hanya bisa dilaksanakan oleh seseorang yang sangat mengenal sifat-sifat Allahu Rabbul Alamin yang maha mulia. Semakin dalam seorang hamba mengenal Allah, maka akan semakin bertawakal hatinya kepada Allah. Karena hati manusia mengenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang maha pemurah lagi penyayang, Al-Malik pemilik segala sesuatu, dan Rabbul Alamin pencipta, pengatur, penentu dan penguasa seluruh alam. Maka dia akan semakin tunduk dan menyerahkan diri dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita butuh Allah. Semua kita kecil di hadapan Allah. Tidak ada rezeki tanpa rezeki dari Allah. Tidak ada keselamatan tanpa perlindungan dari Allah. Tidak ada yang kita miliki tanpa anugerah dari Allah. Semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata, tangan, dan seluruh jasad serta perasaan kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hati kita pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha sanggup untuk menjadikan kekufuran pada keimanan, sebagaimana dia maha sanggup untuk menetapkan keimanan di dalam dada seseorang dan menetapkan kekufuran terus bercokol dalam dada seseorang. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepadanya agar ditetapkan keimanan ini dalam dada-dada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.